merasakan sakit dan membangun sa akin dan Oh, mari Bapak Ibu keluarkan dan bersungguh-sungguh bersungguh di hadapan Tuhan puji namanya. Haleluya. Mari datang di hadapan Tuhan. Mari kita angkat pujian kita. wah. Hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di
Engkau pimpin hati kami dan mata kami Tuhan. Setiap minggu lidah kami Tuhan bernyanyi memuji Tuhan dengan Tuhan sehingga kami Tuhan boleh masuk ke dalam Tuhan. Mulakan yang datang pada hari ini Tuhan. Memiliki hati yang sungguh-sungguh Tuhan menaikkan puji dan syukur Tuhan. Kasih Tuhan. Berkaryalah Tuhan. Allah yang maha kuasa ini kami akan kami serahkan kepada Tuhan. Setiap pergumulan dengan masalah kami Bapak yang baik boleh kami sampaikan isi hati kami Tuhan lewat ibadah kami, lewat doa kami Bapak. Engkau boleh melihat setiap tetesan air mata kami Tuhan. Banyak hati kami ini Tuhan terbebani oleh masalah Tuhan. Memiliki Tuhan masing-masing Tuhan. Engkau boleh tahu setiap isi hati kami Tuhan. Karena Engkau dapat memulihkan dengan syukur Tuhan. Karena Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa atas kami Tuhan. Dan inilah alasan kami boleh hidup karena ada Tuhan. Sukacita sama Tuhan. Karena yang disini saya ajak bangkit berdiri. Karena kita akan bersorak-sorai bagi Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, memasuki gerbang. Haleluya. Kita bersyukur karena Tuhan selalu memberikan Amin. kita. Dan di pujian kita yang berkata, sungguh sukacita. Di setiap waktu sebab sungai
membuat sukacita kita penuh. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih. Salam Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Di mana Tuhan memberikan kami kesehatan di tempat ini. Dulu kami sering sakit waktu di Sumatera, apalagi sidang itu sering keluar masuk rumah sakit, membuat kehidupan kami semakin sulit. Sudah kami susah, anak kami sakitan. Tapi di sini puji Tuhan, Tuhan pelihara kami. Amin. Memberikan kami kebahagiaan di sini, Haleluya. keharmonisan. Amin. Anak-anak kami dipelihara Tuhan sehat-sehat. Amin. Mudah-mudahan tidak pernah lagi masuk rumah sakit. Haleluya. Apalagi kesehatan saya juga Tuhan melihara juga. Amin. Meskipun saya ada penyakit, tapi Tuhan pelihara juga kandungan saya. Amin. Kenapa-napa Tuhan. Makasih. Kedamaian juga Tuhan limpahkan dalam rumah tangga kami. Amin. Dulu saya pikir rumah tangga kami tak lama, tapi Tuhan berikan kami semakin dewasa, semakin mengerti satu sama lain apa yang kami inginkan. Kedamaian juga Tuhan berikan. Dulu kami pernah selek sama mertua, suamiku juga selek sama orang tuanya. Tapi puji Tuhan sekarang aku juga lebih bisa rendah hati menghadapi mertuaku. Amin. Mertuaku juga udah baik sama aku. Mudah-mudahan juga mertuaku bukakan hatinya Amin. mau pindah ke sini karena di sana juga ada kami juga susah, supaya mertuaku juga dilepaskan dari segala kesusahan. Haleluya. Karena bagaimanapun kalau mereka susah kami juga pikiran kami juga nggak tenang, juga ada juga imbasnya ke kebahagiaan rumah tangga kami juga, supaya sama-sama berkumpul di sini, supaya kami lepas dari yang namanya kesusahan ekonomi. Haleluya. Kami bersyukur selama kami jadi jemaat Ebenezer, Tuhan pelihara kami tidak pernah kekurangan makanan, setidaknya kami masih bisa makan. Amin. Kami sehat, kami bahagia, hidup kami juga penuh sukacita. Amin. Aku juga berserah kepada Tuhan. Aku percaya bahwa Tuhan melindungi baikku dan kesalinanku. Amin. Amin Yesus. Buat sahabat tante selalu topang dalam doa kami. Amin. Karena aku percaya doa Bapak Ibu Gembala kami membuat kami semakin berkati di tempat Amin. ini. Demikian kesaksian saya. Puji Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita dalam kebangkitan ini. Kita lebih menghormati firman Tuhan. Haleluya. Mari kita puja kita yang berkata, Penolong yang selalu menolong, yang selalu setia. Terpadu ingin berdua.
tangga keluarga ini Bapak. Bahkan berkati kami semua. Bahkan berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, bersyukur kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Baik. Pertama kita bersyukur kepada Dia, Yesus Kristus sebagai Juru Selamat kita yang telah memberkati hidup kita sepanjang hidup kita. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk keluarga tempat ini, Pak Siregar, suami istri. Baik, kita buka Alkitab kita, 2 Tesalonika pasal 1 ayat 6 dan ayat 7. 2 Tesalonika 1 ayat 6 dan ayat 7 ya. Mari kita sama-sama membaca 2 ayat ini saudara. Satu, dua, ya. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu, dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang bernyala-nyala. Baik, puji Tuhan. Ya, tema kita malam ini jemaat yang diberkati Tuhan tentang kehadiran Tuhan bagi orang-orang yang tertindas. Ayat 6 dan ayat 7 ini saudaraku, ayat yang sedang menjelaskan tentang kehidupan orang percaya di zaman Paulus ketika Paulus ada di Tesalonika. Dan kehidupan orang percaya di zaman Paulus di kota Tesalonika ini saudaraku, mereka mengalami yang namanya penindasan. Penindasan. Dan yang menindas hidup mereka pada saat itu saudaraku, ya, adalah orang-orang yang hidupnya tidak taat pada Injil. Lalu yang kedua saudaraku, orang-orang yang menindas anak-anak Tuhan di Tesalonika, mereka adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah, ya, yang tidak mengenal Allah. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, kalau kita melihat dari kedua kelompok yang menindas anak-anak Tuhan di Tesalonika ini saudara, ya, kita bisa menerima saudaraku, penindasan yang dilakukan orang-orang tidak mengenal Allah itu bisa kita terima. Tetapi saudaraku, ternyata penindasan itu saudaraku yang dialami orang-orang percaya di Tesalonika, ada juga orang-orang yang hidupnya tidak taat pada Injil. Ikut juga mereka saudaraku menindas kehidupan anak-anak Tuhan yang ada di Tesalonika ini saudaraku. Saudaraku, arti dari kata tertindas itu saudara, ya, arti dari kata tertindas, ya, dalam versi Alkitab saudaraku
Yang pertama, saudaraku, tertindas itu menjelaskan tentang kehidupan orang yang hidupnya sedang ditekan. Ya. Lalu yang kedua, saudaraku, kata tertindas, ya, arti dari kata tertindas yang kedua, saudaraku, ya, hidup mereka terjepit. Kata terjepit di sini, saudaraku, ya, menunjukkan ketika Paulus memberitakan firman Tuhan, ya, Paulus tidak bisa bergerak dengan bebas. Terjepit langkah-langkahnya. Ya, terjepit. Bahkan Paulus juga, ya, banyak menghadapi, ya, serangan-serangan, ya, bahkan, ya, penderitaan itu, saudaraku. Ya. Nah, saudaraku, kata tertindas, ya, saya menghubungkan dengan kehidupan kita di zaman sekarang ini, saudaraku. Ya, tertindas ini, saudaraku, ya, dengan kehidupan kita sekarang, saudaraku, ya, itu saya sebut, saudaraku, ya, tertindas di dalam lingkungan dan di dalam hubungan, ya, dalam hubungan, ya. Pertama, saudaraku, tertindas tentang dalam lingkungan. Dalam lingkungan, saudaraku, ya, banyak orang, Bapak Ibu jemaat, ya, merendahkan hidupmu. Ya, merendahkan hidupmu, bahkan mereka juga sering menyebarkan fitnah tentang hidupmu. Ya, menyebarkan fitnah, tuduhan-tuduhan yang tidak benar tentang hidupmu. Ya. Nah, ini, saudaraku, penindasan di zaman modern ini. Dan penindasan ini disebut penindasan dalam lingkungan. Ya, dalam lingkungan. Kalau di dalam hubungan, saudaraku, ya, hubungan ini saya kaitkan dengan, ya, dalam hubungan persaudaraan, kekeluargaan, ya, mertua dengan menantu, ya, bahkan menantu dengan mertua, bahkan suami dan istri, istri dengan suami, ya, bahkan, saudaraku, antara abang ipar dengan adik ipar, ya. Ini, saudaraku, ada penindasan juga terjadi, sering terjadi dalam hal hubungan, ya, hal hubungan, ya. Di mana, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, penindasan yang terjadi dalam hal hubungan itu, saudaraku, di dalam hubungan, ya, penindasan tentang perkataan, ya, perkataan yang dimaksud adalah perkataan kasar, perkataan mencela, perkataan yang tidak menghargai, perkataan yang lewat batas, menyakiti hati, saudaraku. Menyakiti. Ya, menyakiti. Menyakiti. Ya. Saudaraku, ya, kalau hidup kita tertindas, itu sesuatu hal yang normal, ya, dalam pandangan Alkitab. Yang penting kita jangan menjadi, ya, menjadi orang penindas, ya. Beda penindas dengan orang yang tertindas. Jangan, saudaraku, kita menjadi orang
penindas. Bahkan dengar baik-baik. Bahkan kita jangan mau ya hidup di dalam komunitas orang yang suka menindas. Jangan Bapak Ibu. Jangan saudara. Ya, jangan. Seorang anak Tuhan saudaraku tidak diperbolehkan punya hidup seperti itu. Punya sifat seperti itu saudaraku, enggak diperbolehkan. Apalagi ya hal menindas seorang hamba Tuhan. Enggak boleh saudaraku. Terlebih kalau itu gembalamu dan ibu gembalamu. Jangan saudaraku. Ya. Saudara, saya juga pernah ya seperti saudara dipimpin, digembalakan. Ya. Tapi saudaraku, untuk mengkata-katai gembala itu saya paling takut, saudara. Saya paling takut. Ya. Dan kalau ada orang yang sedang membahas gembala, hal yang tidak benar, itu saya menghindar, saudaraku. Itu saya menjauh. Menjauh. Karena saudaraku, bagi saya, mereka orang yang dipercayakan Tuhan untuk mengembalakan hidup kita. Bahkan mereka juga yang selalu bertekun mendoakan hidup kita. Artinya saudaraku, jangan kita saudaraku membuat hal yang tidak baik dengan orang yang suka mendoakan hidup kita. Jangan saudaraku. Ya, jangan. Ya, menindas itu saudaraku. Ya, menindas itu. Ya, contoh hidup sesuatu yang tidak baik itu saudaraku. Yang tidak baik. Bayangkan Bapak Ibu, ya. Dalam Tesalonika ini saudaraku, ternyata ada juga orang-orang yang disebut dia sebagai orang percaya. Ya, ikut saudaraku menindas rasul-rasul ini, orang-orang percaya kepada Kristus, ikut mereka menindas. Ikut mereka saudaraku. Ikut. Tapi dengar baik-baik saudaraku yang diberkati Tuhan. Ya, ketika mereka menindas ya para pekerjanya Tuhan, para rekan sekerja Allah, bahkan anak-anak Tuhan di Tesalonika saudaraku, ya, ternyata saudaraku Tuhan tidak berdiam diri. Haleluya. Dia tidak berdiam diri. Tapi saudaraku, dia menunjukkan pembelaan itu saudaraku. Artinya saudaraku, Tuhan hadir di dalam kehidupan orang-orang yang sedang tertindas. Haleluya. Haleluya. Tuhan hadir. Dan akhirnya dengar baik-baik saudaraku. Ya, orang-orang yang menindas hidup orang-orang percaya di Tesalonika, akhirnya saudaraku, mereka berurusan dengan Tuhan. Kenapa? Karena ada firman Tuhan berkata Bapak Ibu, ya, bukan mereka yang kau aniaya, tapi aku yang kau aniaya. Ya kan? Ada dalam kitab Kisah Para Rasul. Akhirnya apa yang terjadi saudaraku? Ya? Tuhan mengajar hidup mereka. Jadi saudaraku dengar baik-baik. Tema kita malam ini bicara tentang kehadiran Tuhan bagi orang yang tertindas. Jadi kehadiran Tuhan, ya, yang pertama yang Tuhan tunjukkan bagi orang yang sedang tertindas, saudaraku, ya, kehadirannya dia tunjukkan lewat pembelaannya. Haleluya. Pembelaan bagi anak-anaknya, pembelaan bagi umat-umatnya. Makanya saudaraku, ya, ada ayat berkata,
Kalau ada orang buat jahat dengan hidupmu, jangan balas dengan kejahatan. Balas dengan kebaikan. Bahkan ada ayat firman Tuhan juga bilang, Bapak Ibu, ya, engkau berdiam diri saja. Biarkan aku yang berperang untuk melawan hidup mereka. Kenapa, saudaraku? Tuhan mau hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Dan ketika Tuhan melihat anak-anaknya ditindas, ya, dianiaya, saudaraku, karena kita, saudaraku, ya, di hati Tuhan disebut sebagai biji matanya. Amin. Haleluya. Ada enggak, saudaraku, manusia, ya, manusia, saudaraku, membiarkan matanya, biji matanya, saudaraku, ya, biji matanya, ya, diserang dengan abu, diserang dengan binatang kecil? Enggak, saudaraku. Otomatis dia lindungi matanya lewat kacamata. Kalau dia bawa sepeda motor, dia pakai helm, ya, pakai helm. Begitu juga, saudaraku, Tuhan memperlakukan hidup kita. Dilindunginya hidup kita, saudaraku. Dilindungi. Jadi kalau ada di antara kita, Bapak Ibu, ya, pernah menjadi korban sebagai orang-orang yang hidupnya tertindas, dikucilkan hidupmu, ada orang berkata kasar dengan kau, mertua, apapun itu, saudaraku, jangan terluka hatimu. Jangan marah. Jangan balas dendam. Tapi firman Tuhan katakan, bersikap sabar kau. Bersikap ramah terus. Bersikap di dalam kasih terus hidupmu. Kenapa, saudaraku? Karena ada pembelaan Tuhan untuk hidupmu, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Ada pembelaan Tuhan. Nggak usah kau balas. Kalau pernah hidupmu dikata-katai di luar sana, jangan kau kata-katai orang itu. Jangan. Pembalasan itu, saudaraku, haknya Tuhan. Haleluya. Sesuatu yang disebut sebagai haknya Tuhan, saudaraku, jangan kita langkai. Jangan kita lakukan, jangan kita kerjakan. Kita nggak bisa. Nggak bisa. Sesuatu yang disebut sebagai haknya Tuhan, biarkan itu urusan Tuhan itu, saudara. Tugas kita hanya berdoa. Tugas kita hanya menunjukkan hati yang sabar, hati yang taat, hati yang mengasihi, bukan hati yang kecewa, saudaraku. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, saudaraku, firman Tuhan katakan, Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan, ya, Tuhan hadir dalam kehidupan anak-anak Tuhan di Tesalonika ketika mereka sedang tertindas. Kehadiran Tuhan, ya, yang Tuhan tunjukkan, hal yang kedua bagi mereka, saudaraku, ya, melalui keadilannya, saudara. Haleluya. Melalui keadilan itu. Ayat 6 bilang gini, saudaraku, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada, ya, keadilan Allah, saudaraku, ya, Tuhan nyatakan. Tuhan nyatakan bagi orang-orang yang menindas hidup, orang-orang yang tertindas itu, saudaraku, ya, saudaraku, kata adil itu, saudaraku, ya, kata adil ketika diartikan, saudaraku, dalam terjemahan aslinya, ya, dia tidak membiarkan, saudaraku,
kejahatan para penindas itu terus menerus menindas hidup orang yang tertindas, saudara. Enggak. Artinya, saudaraku, ya, Tuhan, ya, Tuhan, saudaraku, mematahkan, ya, mematahkan segala bentuk kejahatan para penindas bagi orang-orang yang hidupnya tertindas, saudara. Haleluya, haleluya. Dan dengar baik-baik, mereka yang menindas orang yang tertindas, saudaraku, mereka akan mendapat ganjarannya. Mereka akan menerima upahnya. Ganjaran dan upah yang diterima, saudaraku, ya, itu tentang murka Tuhan terjadi atas hidup mereka. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kembali lagi saya mengingatkan kita, saudara. Ya, saudaraku, Allah itu dikenal sebagai hakim yang adil. Artinya, saudaraku, keadilan Tuhan itu, Bapak Ibu, dengar, ya, tidak berkompromi dengan yang namanya suap. Tidak, saudaraku. Ya, tidak. Artinya, siapa yang salah tetap dipersalah, dan siapa yang salah itu akan menerima hukuman. Hukuman. Ya, hukuman. Jadi mari, saudaraku yang diberkati itu, ya, tetaplah hati kita ini, saudaraku, hati yang terus, ya, hati yang terus hidup dalam kasih itu, saudara. Haleluya, haleluya. Ya, saudaraku, kenapa? Dengar baik-baik. Kenapa, saudaraku? Ketika hidup kita ini, ya, tertindas, saudaraku, kita nggak boleh balas dendam. Kita nggak boleh, ya, menyerang. Kita nggak boleh sakit hati, saudaraku. Ya, karena, saudaraku, ayat 5 bilang gitu. Ya, coba Ibu tambah baca dulu ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan Allah. Iya, karena hidup kita ini disebut sebagai warga kerajaan Allah. Karena hidup kita ini, saudaraku, disebut sebagai warga kerajaan Allah, sekalipun kita masih hidup tinggal dalam dunia ini. Ya, kita mau tetap, saudaraku, ya, mempertahankan, ya, mempertahankan, saudaraku, nilai-nilai, ya, karakter-karakter, bagaimana, ya, kehidupan anak kerajaan Allah itu, saudara. Ya, mari, saudaraku, kita harus memahami. Sebagai seorang anak Tuhan, Paulus bilang gini, saudaraku, dalam kitab Filipi. Ya, orang yang beribadah, ya, dia bukan hanya diminta untuk hidup percaya kepada Kristus, tapi dia akan, ya, hidup di dalam yang namanya penderitaan. Tapi, saudaraku, dengar, kitab Ayub, saudaraku, meluruskan, ya, tapi ketika kita dalam penderitaan itu, Allah memperhatikan hidup kita, saudaraku. Amin. Haleluya. Kenapa, saudaraku? Karena hidup kita ini disebut sebagai warga kerajaan Allah. Ya? Sebagai warga kerajaan Allah, saudaraku. Ya. Jadi, saudaraku, ya, yang kedua, kehadiran Tuhan tunjukkan melalui apa? Keadilannya. Yang pertama tadi melalui apa? Melalui pembelaan. Saudara fokus. Saudara ingat. Saudara datang sini bukan hanya duduk tenang, mendengar, tapi enggak saudara simak, semuanya sia-sia. Ya, saudara simak, simpan, tangkap firman itu. Ya, supaya firman itu menjadi, ya, menjadi rema dalam hidupmu. Ya,
saudaraku, kehadiran Tuhan itu Tuhan tunjukkan lewat yang namanya kelegaan. Haleluya. Kita sama-sama baca ayat 7, saudara. Ayat 7, 1, 2, 3. Dan untuk memberikan kelegaan kepada kamu yang ditindas, dan juga kepada kami pada waktu Tuhan Yesus dari dalam surga menyatakan dirinya bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya dalam kuasanya di dalam api yang menyala-nyala. Ya, kehadiran Tuhan yang Tuhan tunjukkan lewat memberikan kelegaan. Kelegaan bagi mereka yang tertindas, saudara. Ya, kelegaan di sini, saudaraku, ya, menunjukkan kehidupan orang yang tertindas, ya, mengalami, saudaraku, ya, mengalami pembebasan. Artinya hidup orang yang tertindas, suatu saat dia akan terlepas dari yang namanya penindasan itu. Terlepas dari yang namanya kehidupan orang-orang yang jahat dengan dia. Dan saudara tahu apa yang Tuhan lakukan? Lihat, ayat 9 bilang gini, ya, tentang orang yang menindas itu. Mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan kemuliaan di rumah ya, kebinasaan. Jauh dari mereka, saudaraku, yang namanya kemuliaan Tuhan. Jauh dari harapan mereka, saudaraku, yang namanya hidup dalam kerajaan surga. Enggak ada. Enggak ada, saudaraku. Enggak ada, ya, pintu terbuka untuk mereka. Alkitab katakan enggak ada. Ya. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, mari kita mau, saudaraku, ya, hidup kita ini sejalan dengan yang namanya firman Tuhan. Di mana ketika hidupmu tertindas, ya, saudara, jangan balas. Ya, biarkan Tuhan yang membalasnya. Ya, sebab ayat 8 bilang gini, dan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Allah dan tidak mentaati Injil Yesus Tuhan. Ini, ya, pembalasan dari Tuhan bagi yang menindas mereka. Orang yang tidak mengenal Allah dan orang yang tidak taat pada Injil. Ini pembalasan. Ya, pembalasan. Ya. Jadi, saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, pesan firman Tuhan dalam malam ini, saudaraku, melalui tema kehadiran Tuhan bagi orang yang tertindas. Ya. Ayat 11 bilang gini, Bapak Ibu. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu supaya Allah kita menganggap kamu layak bagi panggilannya dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk apa? Berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu. Ya, tetaplah, saudaraku, buat yang baik. Buat yang baik. Jangan, ya, tabur yang jahat. Jangan balas dengan yang jahat. Tetap tabur yang baik. Tabur yang baik. Ya, saudaraku, kalau bicara tentang, ya, hal-hal yang kami alami, ya, sedikit banyaknya Bapak Ibu, itu kami alami. Tentang hidup yang, ya, dilontarkan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tapi saudaraku yang diberkati Tuhan, ya, tetap kami, saudaraku, menunjukkan kehidupan yang sejalan dengan firman Tuhan.
Artinya yang kami lakukan, selain hidup berdoa dengan orang itu, kita tetap tunjukkan hati yang baik. Haleluya. Hati yang baik, Bapak Ibu. Saudara, dalam hidup ini, saudaraku, jangan saudara menjadi orang yang stres, sakit karena omongan orang. Karena perkataan yang tidak benar untuk hidupmu. Jangan saudara sakit, jangan saudara mau stres. Jangan. Yang jelas Bapak Ibu jemaat berkati Tuhan, ya, kita enggak seperti itu. Haleluya. Haleluya. Dan yang jelas saudaraku, hidup anak-anak Tuhan memang saudaraku, ya, tetap selalu diperlakukan. Sekalipun sudah baik saudaraku kita buat, tetap selalu ada yang tidak baik dalam pandangan orang tentang hidup kita. Tapi yang jelas, tetaplah hidup kita ini berbuat baik. Haleluya. Berbuat baik karena kita tahu kita ini adalah warga kerajaan Allah. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita angkat pujian saudaraku untuk menutup pemberitaan firman Tuhan malam ini. Dengan satu pujian yang berkata, haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Makasih. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Kalau engkau pernah mengalami penindasan lewat perkataan yang menyakitkan, perkataan yang kasar, perkataan yang tidak benar tentang hidupmu, jangan terluka hatimu, jangan sakit hati kau, jangan. Dan jangan mau kau jadi sakit, bahkan depresi karena itu, jangan. Jangan. Yang jelas, tetaplah hidupmu itu sejalan dengan firman Tuhan. Ingat, kita ini disebut sebagai warga kerajaan Allah. Sebagai anak Tuhan, hidup kita ini tetaplah menunjukkan hidup memuliakan Tuhan. Bisa hidup senyum, bisa hidup bersyukur ketika engkau ada dalam penindasan itu. Ketika hidupmu ada dalam korban untuk dikata-katai hal yang tidak baik. Ingat, kita ini harus jadi berkat. Tetaplah buat yang baik. Tetap buat yang baik. Tetaplah hidup kita ini hidup yang menunjukkan kasih kepada orang banyak. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti Ibu Okta mungkin kita dalam doa bersama. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Haleluya. Hidup ini
Karena Tuhan hidup ini adalah kesempatan dan kehidupan kami. Haleluya. Walaupun Tuhan di dalam kehidupan ada penjelasan dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan Kau berfirman Tuhan Yesus. Kau akan menyatakan Tuhan kehadiran Tuhan, keadilan Tuhan, dan kelegaan Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami mau tetap pegang teguh Tuhan dalam iman kami. Kau Allah yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kehendak Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Karena kami percaya Yesus, Engkau Allah yang tak pernah mengecewakan dalam kehidupan kami. Walaupun Tuhan dunia selalu mengecewakan dalam kehidupan kami, tapi hanya satu sobat kami yang tetap setia dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang tetap setia dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Ajar kami Bapa dalam setiap kelemahan kami Tuhan, dalam setiap kekurangan apapun kami Bapa, dalam setiap persoalan hidup kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberikan yang seimbas dalam kehidupan kami Tuhan. Karena Tuhan memberikan yang indah pada waktunya dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, segala yang kami alami dalam kehidupan kami Bapa, itu adalah seizin Tuhan. Karena itu Tuhan Yesus, hanya kami butuh Tuhan Yesus, topang hidup kami Tuhan. Tetap Tuhan pegang teguh iman kami Bapa. Biarlah Tuhan kami selalu berpengharapan kepadamu Tuhan Yesus. Iman kami jangan goyah Tuhan dalam Engkau Tuhan. Dan kami tetap setia mengikuti dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, begitu indah firman-Mu pada malam hari Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan umat Tuhan ini Tuhan, bukan cuma pendengar saja Bapak, tapi mau Tuhan umat-umat Tuhan yang melakukan kebenaran firman Bapak dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan Yesus. Supaya kami Tuhan benar-benar anak Allah, pilihan Allah, mata biji Tuhan yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Tuhan yang begitu sempurna dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Tuhan. Begitu juga Tuhan keluar dari tempat ini Tuhan Yesus, meninggalkan rumah Tuhan itu bersekutu denganmu Tuhan Yesus. Apapun Tuhan kerinduan keluar dari tempat ini Bapak, kami percaya Bapak di dalam tangan-Mu Tuhan keluar dari tempat ini berserah Tuhan Yesus. Biarlah kehendak Tuhan yang terjadi dalam keluarga di tempat ini Bapak. Biarlah Tuhan keluarga di tempat ini mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya Bapak. Keluarga yang benar-benar takut akan Engkau Yesus. Apapun setiap persoalan pergumulan keluarga di tempat ini Bapak. Biarlah urapan Tuhan yang terjadi dalam keluarga ini. Berkati ibu ini Tuhan yang sedang mengandung. Berkati anaknya Tuhan. Apapun Tuhan bersalin dalam kehadiran bayi ini Tuhan, kami serahkan hanya dalam tangan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Begitu juga Tuhan hamba yang Tuhan percayakan, yang Tuhan tetapkan di tempat ini Bapa. Kami percaya Bapa melalui hamba-Mu yang Tuhan percayakan di tempat ini Tuhan. Hanya jiwa-jiwa yang dimenangkan di tempat ini Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu ini Tuhan beserta keluarganya, gembala beserta anaknya Bapa. Apapun Tuhan Yesus pergumulan, Tuhan yang menjawab sesuai kehendak firman Tuhan. Tuhan berikan kesehatan daripada-Mu Bapa. Tuhan berikan Tuhan kebutuhan di pastor Tuhan cukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan kami Bapa. Besar kecilnya Tuhanlah yang memberkati Bapa. Biarlah Tuhan yang memberikan, Tuhan berkati Tuhan Yesus. Apapun pekerjaan kami Bapa yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, kami siap memberi dengan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita akan berikan persembahan kita. Kita angkat satu pujian berkata, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau Sebab Kau yang layak dipuja. kami mau bersorak. Kami mau bersorak tinggikan nama Tuhan. Haleluya.
semua dalam hadir di ibadah malam ini, bahkan telah memberikan korban persembahan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Ya, besok kita kembali ada gotong royong, ambil pasir di sini Alim Bapak dia, dan biarlah kita tetap memberikan dukungan kita, tenaga kita, waktu kita, ya, untuk bergotong royong besok, ya. Dan hari Minggu itu minggu terakhir untuk janji iman pembangunan gereja baru, ya. Jadi yang belum menyelesaikan tolong diselesaikan, karena di situ juga lah Minggu akan pembacaan uang kas dan sekaligus totalnya supaya dapat didengar dengan jemaat Tuhan. Ya, puji Tuhan. Ya, hari Sabtu ada doa dan puasa buat yang bertugas berbabat. Ya, grup Immanuel. Ya, jadi biarlah tetap mengikuti doa dan puasa, dan hari Minggu kita ada ibadah seperti biasa, ya. Kami ucapkan kembali terima kasih untuk keluarga Pak Regar, ya Pak Regar dan Akina, sehat selalu, ya, teruslah hidup dalam pernikahan yang selalu diikat dengan kasih dari Tuhan, ya, dan orang tua dimanapun berada, kiranya semuanya sehat dan dalam perlindungan Tuhan. Baik, kita akan tutup ibadah kita, semuanya kita bangkit berdiri, kita mengangkat satu pujian kepada Tuhan untuk mengakhiri ibadah keluarga malam ini. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami telah memuji kebesaran-Mu. Amin. Dan telah meninggikan nama-Mu dalam ibadah malam hari ini, Tuhan. Dan biarlah kiranya tabut perjanjian, tabut Allah tinggal di rumah ini, dan turunlah damai sejahtera sukacita dari surga memenuhi keluarga di tempat ini, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang penuh kuasa, yang telah hadir dan memimpin ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai di penghujungnya, Tuhan. Dan Engkau telah hadir melalui kuasa-Mu menyentuh setiap hati kami lewat pujian, penyembahan, bahkan lewat kebenaran firman-Mu. Sebagai warga kerajaan Allah, biarlah hidup kami berpadanan dengan Injil Kristus, berjalan di dalam kebenaran firman-Mu, melakukan kehendak Tuhan, kebenaran firman-Mu yang menjadi kesukaan hati kami sebagai biji mata-Mu, Tuhan. Terima kasih Bapa, meterangkan firman-Mu yang telah diperdengarkan bagi kami. Pakai lebih dahsyat lagi hamba-Mu yang telah menaburkan kebenaran firman-Mu. Sebagai Bapa Gembala, Tuhan taruh perlengkapi dengan hikmat marifat yang daripada Engkau, Tuhan. Beri kesehatan, kekuatan. Di penghujung ibadah ini, Tuhan Yesus, kami berdoa buat keluarga di tempat ini yang telah membuka pintu rumah mereka. Kami sama-sama beribadah malam hari ini. Engkau memberkati keluarga Bapak Dandri Siregar, Porusitorus, Tuhan. Engkau memberkati pasangan suami istri ini, Tuhan. Berkati rumah tangga
tangga mereka, berkati pernikahan mereka. Kasih Allah yang sempurna, yang terus mengikat dan menyempurnakan hubungan mereka, suami istri Tuhan. Bahkan berkati anak-anak mereka Tuhan Yesus, tumbuh kembang anak-anak mereka Tuhan. Engkau yang memberkati Bapa. Bahkan terkhusus buat Ibu Dandri Tuhan, kapanpun HPL-nya Tuhan Yesus, biarlah tangan Tuhan yang mendahului, yang bekerja menolong ya Tuhan. Saat persalinan nanti, bayi dan ibu boleh mengalami pertolongan yang daripada Tuhan, mengalami kesehatan yang dikerjakan oleh tangan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah namamu, beri kekuatan kesehatan bagi Ibu Dandri Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Bahkan seluruh sidang jemaatmu yang sudah beribadah saat malam hari ini, Engkau juga memberkati kehidupan mereka. Engkau menjawab setiap pergumulan mereka Tuhan. Engkau yang lebih tahu apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Umat-umatmu ini Tuhan, berkati mereka semua. Berkati yang masih duduk di bangku sekolah, berkati setiap rumah tangga, keluarga, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Terpujilah namamu. Di hadapan kami ada korban persembahan umat-umatmu. Tuhanlah yang memberkati. Dan berkenanlah ini di hadapanmu menjadi korban yang berbau harum di hadapan Tuhan. Balaskan berlipat kali ganda sesuai dengan janji firman Tuhan. Dan besok Tuhan, besok pagi kami akan memberikan waktu dan tenaga kami untuk kerjasama yang baik dalam hal bergotong royong ya Tuhan. Kelompok 1 dan kelompok 2 Tuhan, kami memberikan sukacita dan semangat, bahkan menuntun setiap hidup kami, menolong kegiatan gotong royong besok Tuhan, memberikan kami kesehatan, kekuatan ya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji dan termulialah namamu. Dengar setiap seruan doa kami Bapa, sempurnakan ibadah kami menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang harum di hadapanmu Tuhan, menyenangkan hatimu Bapa. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah kita dari tempat ini dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Putranya, serta penghiburan pertolongan dari Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita semuanya, mulai malam ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Yesus pasti datang kembali ke dunia ini, menjemput kita, mengangkat kita, dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan. Kita akan tutup ibadah ini bukan dengan nama lain, tapi nama yang ajaib, hebat, dan luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita yang percaya kepada Dia, bersama-sama kita katakan, Amin. Bapa, terima kasih. Selamat malam, berkat kita semuanya. Amaro. Oke, spill wajah satu-satu. Spill wajahnya satu-satu. Wajahnya satu-satu. Spill wajahnya satu-satu. Hati. Pasang infus juga sih. Oh, berapa kali? Infus ini. Hari kemarin mata si Sena dan kena apa? Oh, jadi apa? Oh, udah nggak sabar tadi langsung jongkok bunyi. Nggak dibawa siapa sih Leo? Udah. Udah. Maksudnya ini infusnya
Nggak datang. Marestu kemana? Oh ada. Kok nggak datang kemana Marestu? Tidak serestu. Kupikir nggak ibadah. Sana kata ketua Hmm?